Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program pesan yang indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini, pesan yang indah bagi kita dari firman Tuhan juga akan menjadi khotbah pada hari Minggu yang akan datang tanggal 21 Februari 2021 di Gereja HKBP, yaitu firman Tuhan yang tertulis pada kitab Kejadian di pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Teksnya dapat kita baca di Alkitab kita masing-masing. Sobat Kristiani, bagian ini adalah kisah tentang Sang Pencipta dengan seluruh ciptaannya. Kita percaya bahwa tidak ada ciptaan yang terjadi begitu saja. Tentunya Sang Pencipta punya desain terhadap seluruh ciptaannya. Secara khusus, manusia didesain Sang Pencipta sedemikian rupa, lebih unggul, lebih istimewa dari ciptaan lainnya. Hanya saja, desain yang istimewa dari Sang Pencipta untuk manusia itu tidak bertahan lama, sebab manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi bukan berarti desain itu telah hilang. Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan manusia itu, untuk kembali pada desainnya semula, untuk kemuliaan Tuhan. Sobat Kristiani, namun manusia itu bukannya mencari Tuhan karena kesalahan yang telah ia lakukan, tetapi manusia itu semakin jahat saja. Manusia itu tidak ingat lagi batasannya sebagai ciptaan. Hingga pada akhirnya terjadilah kisah dalam renungan kita ini. Kisah ini sungguh-sungguh luar biasa. Kisah antara Tuhan Sang Pencipta dengan umat manusia yang diwakili hambanya yang setia, yaitu Nuh. Dalam kisah ini kita menyaksikan hal yang mengerikan saat banjir besar menghancurkan bumi dan segala isinya. Tentu saja beberapa orang berkata bahwa ini adalah peristiwa alami, dalam artian peristiwa yang dapat terjadi karena alam terganggu oleh karena kejahatan dan pekerjaan manusia yang merusak alam, dan sama sekali tidak berhubungan dengan Sang Pencipta. Namun tentunya sebagai orang percaya pendapat seperti ini tidak bisa kita terima, sebab peristiwa ini kita lihat sebagai peristiwa di mana Sang Pencipta merusak dalam tanda kutip seluruh ciptaannya di bumi dengan air bah. Kita tidak hanya menyaksikan hal yang mengerikan, tetapi justru melalui peristiwa ini kita juga melihat kasih Allah yang begitu besar bagi manusia itu. Sebab dibiarkannya manusia itu untuk memulai satu kehidupan yang baru, yang diwakili oleh hambanya Nuh, menunjukkan kepada kita juga satu kesempatan baru diberikan Tuhan kepada manusia itu untuk memulai kehidupan baru. Simbol perjanjian ini disebutkan dalam teks kita ini, busur Allah, untuk mengingatkannya untuk tidak melenyapkan bumi kembali dengan air bah yang besar itu dan dahsyat itu. Banyak ilmu pengetahuan yang mencoba menafsirkan tentang busur ini yang kita sering sebut dengan pelangi.
Dan banyak juga agama-agama yang menafsirkan apa sesungguhnya arti daripada tanda ini. Tetapi bagi kita yang percaya, ini adalah tanda kasih, kuasa, dan kesetiaan Allah. Sebab melalui tanda ini Tuhan memberi kesempatan kedua bagi manusia itu untuk memulai satu kehidupan yang baru. Melalui perjanjian itu, manusia diberi kesempatan lagi untuk memulai dari awal, memulai dari nol perjalanan kehidupannya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Ketika Tuhan melihat tanda yang telah Ia buat, Ia mengingat kembali kasih setianya kepada manusia itu. Bagi kita sebagai orang percaya, Yesus Kristus adalah tanda kasih setia Allah, dan di dalam Dia ada kuasa Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk dibaharui. Setelah menerima Yesus, kita akan menjalani hidup baru, dan itu adalah kesempatan kedua bagi kita untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan kita ada di dalam Yesus Kristus yang oleh kasih karunia-Nya telah menghapuskan segala dosa pelanggaran kita. Oleh sebab itu, bila kita melihat dan mengingat pengorbanan Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah, itu seharusnya mengingatkan kita betapa besarnya kasih setia Tuhan. Ia mendengarkan seruan kita dan Ia melepaskan kita dari kesesakan kita. Amin.